ya bohong, ini kan dasar awalnya karena takut. Ini takut, jadi terpaksa berbohong. Katakanlah kepada pasangan kita, ya, kepada pasangan sahabat semua, ketika itu terjadi, katakan padanya bahwa Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan, ya. Namun di sini tentunya biasanya masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan adalah masalah yang paling sering terjadi, baik itu secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Nah, ini tentunya adalah bagaimana kita sebagai seorang pria atau seorang suami mampu mengungkap kebohongan istri, ya. Ini di sini dimaksudkan adalah bagaimana agar si istri ini pada akhirnya berkata jujur terhadap suami. Tentunya ini adalah taktik, ya, atau pendapat seorang psikolog ketika mengalami hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita mendapati pasangan kita ternyata kita curiga ini. Kalau pasangan kita memang tidak terbuka dengan kita atau dengan suami, ya. Ini kita akan bahas, yaitu bagaimana caranya sih agar istri ini tidak bohong lagi atau berkata jujur pada suami. Tentunya ini kita ambil dari sisi psikologisnya agar hal ini mudah terbuka. Jadi kita tidak harus memperlihatkan emosional kita, kemarahan kita karena kita merasa dibohongi, tidak, tapi kita sentuh dari dalam, ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat. Sahabat, di sini ada 6 langkah sederhana, ya, secara psikologis yang harus dilakukan agar pasangan kita memang tidak mampu lagi menutupi kebohongannya terhadap suami tentunya. Nah, ini langkah yang pertama adalah kita harus selalu memberikan ruang, ya, memberikan ruang agar si istri ini tidak merasa tertekan. Nah, biasanya istri kenapa jadi tertekan? Karena merasa dirinya dituduh. Walaupun mungkin tuduhan suami ini memang betul-betul ia lakukan. Namun siapa sih yang mau mengakui ketika seseorang ini betul-betul bersalah, lalu dengan cepat mengakui apa yang disangkakan atau apa yang dituduhkan? Ini tentunya di sini butuh proses. Nah, hal yang pertama di sini dilakukan adalah beri ruang dan jangan menuduh, ya. Kita harus mampu memberikan gambaran-gambaran agar seorang istri ini pada akhirnya luluh perasaan hatinya. Ini. Lalu yang kedua, beri dia perhatian yang lebih. Nah, ini. Nah, tujuan memberikan perhatian yang lebih ini agar terjadi sebuah ketenangan dalam hatinya. Ciptakan sebuah relaksasi yang terus-menerus dirasakan olehnya, ya. Ketika seseorang ini merasa tidak lagi terbebani, tidak merasa lagi tertekan, maka ia akan mudah berkata apa adanya karena ia merasa tidak ada ancaman tekanan, ya, atau tidak adanya intimidasi dari orang yang ingin mengetahui kita ini bohong apa tidak. Pada akhirnya secara perlahan, walaupun ini butuh proses, ya, ia akan membuka semuanya apa yang menjadi kebohongannya selama ini. Ya, kita juga harus memahami bahwa sebetulnya seseorang ini pun ketika berbohong merasakan beban yang luar biasa. Jadi ketika harus ditambahi lagi dengan beban yang baru, maka semakin tertutup. Paham? Ya. Jadi beri dia keleluasaan. Ketika dia bicara, jadilah kita seorang pendengar yang baik. Demi mencapai tujuannya. Jangan tunjukkan rasa atau perilaku curiga terhadap pasangan. Jadi kita tetap santai, ya. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, katakan padanya bahwa di dalam hidup ini sebetulnya tidak ada masalah yang besar, ya. Kalau secara perlahan kita mampu berbagi masalah kita, ya, dengan orang-orang terdekat kita, dan kita harus meyakini bahwa orang terdekat kita ini siap membantu, dan ketika ia memang bermasalah dengan orang terdekat, yakinlah bahwa orang terdekat ini memang sudah memaafkannya. Nah, ciptakan perasaan-perasaan seperti itu. Jadi ketika dia ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, dia tidak takut karena dia merasa sudah dimaafkan. Jadi secara psikologis dia sudah terlindungi dengan itu.
ya. Sebetulnya orang ya bohong ini kan dasar awalnya karena takut. Ini takut, jadi terpaksa berbohong. Katakanlah kepada pasangan kita, ya, kepada pasangan sahabat semua, ketika itu terjadi, katakan padanya bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ini karena kesalahan manusia itu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun juga tidak ada orang yang tidak pernah punya salah, ya. Artinya di sini tidak ada dosa yang besar sebetulnya ketika kita bersalah, kita terus terang lalu kemudian meminta maaf, ya. Namun sebenarnya tidak ada masalah yang kecil ketika kita menumpuk-numpuk masalah kita sendiri. Artinya di sini juga tidak ada dosa kecil kalau kita membiarkan dosa kecil itu terus bertumpuk pada diri kita. Nah, jadi artinya kita tetap terus berusaha menenangkan pikiran dengan kata-kata yang semakin lama kita bicara, ini semakin sejuk dirasakan oleh pasangan kita. Maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dia akan semakin terbuka, jujur atau tidak, diakui atau tidak. Bahkan mungkin masalah yang Anda sendiri sudah tidak berharap untuk tahu, bisa jadi diberitahukan karena sudah lega perasaannya. Sudah tahu bahwa, oh ternyata suami saya ini baik. Ini, ya. Jadi tunjukkan kebaikan itu secara konsisten di hadapan pasangan Anda. Ini. Lalu kemudian yang kedua adalah tawarkan keamanan, kenyamanan pada diri seorang suami. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan ya. Jadi istri ini secara tidak langsung sudah merasa terlindungi. Ya, sudah merasa memiliki orang yang memang bisa dijadikan bahan perlindungan. Nah, ini adalah salah satu hal yang juga dirasakan ketika seseorang istri sedang selingkuh. Lalu selingkuh hanya menjanjikan kenyamanan, menjanjikan segala banyak hal ya, yang mungkin janji-janji itu belum pernah didapat pada saat ia memiliki pasangan sekarang ini. Nah, maka pada saat selingkuh ia mendapatkan satu janji manis, mendapatkan satu kenyamanan, maka ia justru akan semakin membenci pasangan. Karena ia merasa bahwa ia sudah memiliki sandaran yang lebih kuat. Nah, jadi agar istri kita tidak bersandar pada pria lain, maka beri dia perlindungan dan kenyamanan setiap saat. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah kita sebagai seorang suami gak ada salahnya meminta maaf lebih dulu, ya, atau siap memaafkan kesalahan istri tanpa diminta. Ini adalah hal yang tentunya jarang ya, karena jarang kita mampu melakukan itu karena biasanya perasaan egois ini terus membuntuti kita justru pada saat kita melihat bahwa pasangan kita ini tidak beres. Ini adalah hal yang terberat yang harus kita lakukan demi menjaga keharmonisan dan tidak ada lagi dusta di antara kita. Ya. Nah sahabat, itulah 6 hal yang harus kita kuasai ketika kita menginginkan benar-benar istri kita ini menjadi istri yang terbuka pada akhirnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.